membentukkan koalisi besar gabungan yang diisi oleh Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Said menjelaskan ketidakhadiran wakil dari PDI Perjuangan pada pertemuan 5 ketua umum partai dengan Presiden Jokowi pada Minggu karena Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sedang berada di luar negeri. Namun ia memastikan PDI Perjuangan turut diundang dalam acara silaturahmi. Lobi-lobi keberuntungan, Ganjar bisa tersingkir Prabowo, Zulhas naik jadi cawapres. Ditulis oleh Heru Subagia di siwar.com. Sukses menggelar pertemuan spektakuler 5 ketua umum partai dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Ketum PAN akan menambah koleksi prestasi dengan gebrakan politik lanjutan dengan menggedor DPP Partai Gerindra. Dipastikan terdapat agenda pertemuan 2 ketua partai tersebut sebagai komunikasi lanjutan dari pertemuan yang dilakukan di kantor DPP PAN Jakarta 2 April 2022. Substansi pembicaraan akan semakin padat dan akan menjadi pedoman bagi pertemuan berikutnya. Partai di luar 5 partai tergabung, yakni PDIP, sudah menawarkan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan pertemuan lanjutan. Sesuai rencana, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas, akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, besok Sabtu 8 April 2023. Zulkifli Hasan akan didampingi oleh petinggi Partai PAN. Secara garis besar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut kunjungan PAN ke Gerindra dalam rangka kunjungan balasan dan silaturahmi antara elit partai. Jokowi restu koalisi besar. Lampu hijau pembentukan koalisi besar sudah mendapat restu dari Jokowi. Isu pembentukan koalisi besar muncul mencuat usai Presiden Joko Widodo merestui merger 2 kekuatan koalisi yang sudah terbentuk lebih dulu. Mereka adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan Koalisi Indonesia Bersatu. KIR terdiri atas Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara KIB digawangi oleh Partai Golkar, Partai PAN dan Partai Persatuan Pembangunan. Merger di antara 2 kejutan koalisi tersebut mencuat usai pertemuan 5 parpol pro pemerintah pada Minggu 2 April 2023 lalu di kantor PAN. Masing-masing Gerindra, PKB, PAN, PPP, dan Golkar. Zulhas termasuk ketua umum partai yang sangat setuju dengan peleburan 5 partai tersebut. Langkah besar untuk memberikan terobosan ide dan kebangsaan sudah sangat familiar dengan nilai perjuangan baru PAN. Hal ini sesuai dengan platform Partai PAN yang berideologi tengah, nasionalis religius, di mana tujuan partai lebih mendahulukan kepentingan nasional dengan kekuatan politik ide dan gagasan dari PAN. PDIP mau gabung dengan syarat. Sebagai partai pemenang pemilu 2 kali berturut-turut 2014 dan 2019, PDIP akhirnya membuka diri untuk bergabung dengan 5 partai, PAN, Golkar, Gerindra, PKB, dan PPP yang sebelumnya sudah melakukan lobi-lobi khusus di DPP PAN. Ternyata Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri juga mendapat undangan, namun informasinya Megawati berada di luar negeri. Sementara undangan sana semakin tidak bisa diwakilkan. Catatan keputusan politik yang tidak ditawar lagi berkaitan posisi capres. Harga mati bagi keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sudah memberikan isyarat gabung ke koalisi besar. Namun ada syarat yang diajukan, yakni PDIP harus mendapat posisi calon presiden atau capres atau RI1. Bargaining posisinya PDIP sangat sakral dan saklek atau harga mati. Hal ini dibenarkan oleh politisi PDIP Budiman Sujatmiko yang paham betul watak yang kaku namun tegas. Budiman memastikan jika Megawati sudah mengamini peluang gabung, namun dengan catatan syarat harus posisi capres dari PDIP. Yang menarik dalam transisi pembentukan koalisi besar, sikap politik PDIP sangat kooperatif dan melunak. PDIP mengatakan partainya siap menjadi tuan rumah lanjutan untuk pertemuan partai politik koalisi pendukung Presiden RI Joko Widodo. Kesiapan menjadi tuan rumah langsung disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 4 April. PDIP akan menjadwalkan pertemuan sambil menunggu hasil lobi-lobi yang akan dilakukan oleh Zulkifli Hasan dan Prabowo Subianto. Hambatan terbentuknya koalisi besar jika akhirnya koalisi besar terbentuk. Artinya semua partai terlibat otomatis sudah menyetujui dan mempertimbangkan segala hak dan kewajibannya, termasuk juga memikirkan resiko maksimal yang akan dirasakan. Terdapat 2 partai besar yakni PDIP dan Gerindra yang pasti meminta jatuh capres akan sulit koalisi besar ini. Menyertakan PDIP dan Gerindra dalam satu koalisi saat ini jika keduanya hendak mengusung capres dari kadernya sendiri. PDIP dan Gerindra akan meminta jatah capres, mereka sepertinya akan terjadi deadlock. Tidak ada kompromi yang saling ditawarkan.
PDIP akan sodorkan Puan Maharani atau Ganjar Pranowo dan Gerindra akan dipilih Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Dengan demikian, rencana pertemuan yang akan difinalkan di DPP PDIP hanya menjadi wacana saja. Masing-masing partai menjadi kalkulator politik yang rigid. Artinya PDIP dan Gerindra harus berada dalam bidak koalisi yang berbeda. Mereka harus pecah dan membentuk koalisi baru atau melanjutkan koalisi lama yang sudah ada. Koalisi besar bubar sebelum dirembuskan. Dengan posisi head-to-head Gerindra dan PDIP justru lebih menguntungkan partai papan tengah bernegosiasi memasang calonnya sebagai cawapres. Bagi-bagi kekuasaan lebih mudah dan cepat. Misalnya KIB tetap pasangkan Ganjar Pranowo Zulkifli Hasan, kemudian KIRR pasangkan Prabowo Subianto dengan Muhammad Iskandar. Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Yang menjadi kunci adalah menjual capres dan cawapres. Menjadi pilihan masyarakat sebagai pemilih syah. Tugas utamanya koalisi adalah pasangan cawapres dan capresnya harus memperoleh suara cukup 50% plus 1. Bagaimana menurut Anda? Pak Jokowi, maaf ya Bang Willy, kemarin Mas Anies datang katanya katanya 100% masyarakat Sumbar memilih Anies. Yang menjemput Mas Anies itu nggak sampai 300 orang. Mana? Di Sumbar. Oh, di Padang, di dapil Anda ya? Di dapil saya, yang katanya 100% masyarakat Sumbar memilih Anies. Orang yang jemput 300 orang. Oke, saya ingin tanya, ini yang jemput 300 orang tidak sebesar seperti yang dikumandangkan oleh katanya akan Partai Nasdem. sampai keluar puluhan ribu yang jemput. Oke, tidak sebesar yang dikumandangkan sampai puluhan ribu. Silakan Bang Willy, meskipun data statistik. Genderang perang mulai ditabuh. Andre Rosiade lancarkan serangan ke Anies dan Nasdem. Ditulis oleh Ferry Padli di easyworld.com. Pernyataan tidak ada kawan yang abadi dalam politik itu memang benar adanya. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana hubungan antara Gerindra dan Anies. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada Pilgub DKI 2017 silam, Anies diusung oleh Gerindra. Itu artinya hubungan mereka baik-baik saja. Tidak hanya itu, Prabowo pun turun gunung kala itu, turut mengkampanyekan Anies. Bahkan Prabowo sempat menjelek-jelekan Ahok dengan meminta maaf kepada warga DKI, dulu saya salah pilih orang. Atau dengan kata lain, ketum Gerindra tersebut ingin mengatakan, keputusannya mengusung Ahok di Pilgub DKI 2012 silam merupakan keputusan yang fatal, karena ternyata Anies lah yang paling tepat untuk memimpin DKI. Dan Anies pun begitu, ia berjanji tidak akan mengkhianati Prabowo. Artinya selama Prabowo nyapres, maka dia tidak akan ikut bertarung di Pilpres. Tapi ternyata godaan itu sangat besar Ferguson. Lebih besar dari bacot Novel Bamukmin yang mengaku didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia. Pertama, ia diberi tiket oleh Surya Paloh, yakni diusung oleh Nasdem sebagai Capres 2024. Kedua, elektabilitasnya cukup tinggi. Ketiga, PKS dan Partai Demokrat sebagai partai oposisi berpotensi untuk mendukungnya. Dan